kembali pada hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, ngosan dengan salah seorang ibu-ibu. Nah, ibu masih ibu-ibu ini ya, Iya, Ibu. belum Ibu belum guru. bapak ya. Oh, Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di podcastnya Jagusta Official. Nah, jadi langsung aja saya kedatangan tamu nih dengan Ibu Sri ya, ya, dengan Sri Kumariasi. Bu Sri Kumariasi. Nah, Bu Sri Kumariasi, kita boleh ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bu. Nggak usah Boleh, terlalu boleh. tegang-tegang banget. Ini podcastnya hanya podcast sekedar hiburan, Bu. Atau teman-teman mau kepo-kepo ajanya gitu kan. Yang kenal dengan Ibu, dia mau tahu pribadi Ibu lebih dalam. Nah, Bu, kira-kira profesi Ibu saat ini apa, sebagai apa nih, Bu? Saya guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran, Bu ya. Mata pelajaran apa, Bu? Produk kreatif dan kewirausahaan. Wirausaha. Nah, bercerita tentang kewirausahaan, kira-kira itu pasti mengenai makanan nih, Bu. Nggak mengenai makanan aja Oh, sih nggak makanan sebenarnya. juga, Bu ya? Tapi kan ada juga, Bu ya, tentang Iya, usaha ya. iya tentang usaha. Karena kan usaha ini merupakan suatu makanan juga. Pokoknya yang namanya usaha itu ada produk jasa, ada produk barang. Kita Hmm, tinggal pilih aja salah tinggal satunya. pilih sesuai selera, Bu ya. Iya. Nah, Bu, bercerita tentang mata pelajaran kewirausahaan, kira-kira ini manfaatnya apa sih untuk bagi seorang pelajar ini nantinya ke depan? Manfaatnya tuh banyak sekali ya pasti. Apalagi di zaman era sekarang ini, kita lihat aja, lowongan pekerjaan itu pasti semakin sedikit gitu ya. Mhm. Sementara, sumber daya manusia itu semakin banyak. Jadi Betul. seperti kayak mana ya, itu kayak berbanding terbalik gitu. Yang mencari kerja banyak, sementara lowongan pekerjaan itu semakin sedikit. Sehingga nantinya, eee, para pencari kerja ini mau kemana gitu. Kan Gitu nggak ya. mungkin kan mereka nganggur. Baik, baik. Nah, Bu, supaya lebih jelas lagi nih, kita boleh buka masker ya, Bu, kira-kira, Bu Boleh, ya? boleh. Nah, walaupun kita buka masker, Heeh. kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu udah vaksin, Bu ya? Udah vaksin udah 2 kali. Udah 2 kali, nggak mau 3 kali, Bu, biar keluar angkasa gitu. Kayaknya kalau keluar angkasa kayaknya ngeri kali nih, Iya, mana tahu ketemu kan? Tuhan. Iya, luar biasa nih. Nah, bercerita selain daripada seorang guru nih, Mhm. Ibu punya tugas tambahan lagi nggak di pekerjaan Ibu? Tugas tambahan saya sih ada sih, Mhm, sebagai pengurus barang. pengurus barang ya, Bu? Heeh. Bendahara lah tepatnya ya? Enggak sih bendahara, lebih ke pengurus aja Pengurus gitu, saja, heeh. pengurus barang ya. Mhm. Kira-kira kerepotan nggak tuh, Bu, membagi waktu antara seorang guru dan dapat tugas tambahan pengurus barang itu? Sedikit sebenarnya, sedikit ada Sedikit. agak kerepotan. Kenapa nggak banyak, Bu? Karena kalau banyak nanti, kita dibilang banyak mengeluh ya kan. Banyak Dulu mengeluh. waktu kita masih kuliah kita pengen cepet-cepet kerja supaya Mhm, jadi orang sibuk gitu mhm, kan. mhm. Kayaknya tuh keren kali gitu kan kalau misalnya kita tuh kerja sibuk, ditelepon orang lagi, "Ngapain? Ini lagi ada kerjaan," gitu kan. Widih, sok paten gitu Ya ya? soalnya kan ternyata setelah udah terjun ke dunia pekerjaan ternyata sangat sibuk itu sangat-sangat aduh, menguras energi Waduh. sekali gitu. Jadi tapi kalau kita bilang, terlalu sibuk gitu kayaknya kok sok kali gitu kan. Mhm. Jadi kita ya udahlah sedikit sibuk ajalah. Berarti intinya tetap bersyukur apa yang udah ada, Iya, kan gitu kan? mhm, Karena itu suatu kepercayaan mungkin, Ibu ya. heeh heeh. Nah, selain tugas Ibu sebagai guru, di rumah Ibu ada usaha kira-kira, Bu? Ada usaha kecil-kecilan sih. Sekecil apa, Bu? Nah, karena kecil-kecil ini banyak nih ya kan? Ya nggak masuk ke dalam ini ya, nggak masuk ke dalam kategori usaha yang gimana gitu, usaha menengah ke bawah aja. UMKM lah, Bu ya? Heeh, Oh UMKM gitu. menengah. Usaha apa, Bu, kira-kira? Usaha dalam bidang kuliner, Kuliner, mhm, makan nih kayaknya. makanan. Gue suka. Nyampe nggak nanti makanannya nih ya? Aduh, lapar nih jadinya. Makanan apa kira-kira, Bu? Saya jual banyak, ada ayam penyet, ayam geprek, ada Hmm, kebab, ya kayak gitulah, Pak. Ada burger, jus, dan ya lain sejenis sebagainya lah. makanan ringan lah intinya, Bu Heeh, ya? makanan ringan cemilan untuk dibawa ke rumah calon mertua Waduh, bisa. calon mertua. Aduh, ini kalau cerita calon mertua langsung kita ungkit nih. Kenapa Iya, kok Ibu bahas calon mertua ini? Kira-kira udah calon mertuanya kira-kira nih? belum ada, Aduh, Pak. belum ada. Jadi kok bahas, Bu? Ya gimana ya, kepengen ya Oh, pasti. kepengen. Heeh. Jadi status Ibu gimana nih? Kenapa kok masih single terus nih saat ini? Ayo jawab, Bu, yang Ya, jujur. aduh aduh jadi grogi kalau Iya, ditanya artinya seperti itu. kan zona nyaman Ibu ini kok sampai saat ini terus nyaman gitu dengan kesendiriannya. Apa Iya, nggak benar benar. membosankan gitu kan? Ada aja. Mungkin ya karena belum dikasih Allah aja sih jodoh yang terbaik. Oh gitu. Iya, iya, iya. Emang jodoh yang Ibu inginkan itu seperti apa sih? Yang pastinya seorang pria, Bu ya? Ya pasti seorang pria yang Oh. bertanggung jawab. Ciri-cirinya gitu, Bu. Mana tahu kan nanti yang nonton ini Ciri-cirinya nanti tertarik dia, Bu. ciri-cirinya punya hidung, punya Aduh, mata, aduh.
Itu ciri-ciri kan. Maksudnya tipe dan kriteria yang Ibu harapkan gitu. Kalau tipenya itu sebenarnya gimana ya, ya Ataukah satu profesi lagi, atau mau berbeda profesi lagi, enggak atau sih, mau wira swasta, pengusaha, terserah sih itu kuasa Allah aja. ya kira-kira yang Ibu harapkan gitu, walaupun nggak sesuai nantinya gitu. Yang saya harapkan, yang pastinya nggak bisa dikatakan lah Pak, detailnya tuh nggak bisa harus gini 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 gitu, nggak ada. Oh nggak ada ya, berarti Pokoknya yang klik aja gitu dah. klik gitu ya, klik. Oh gitu Bu, ya Asal ya udah ya. klik di hati, oke gitu. Oh gitu ya. Itu cara cara ngekliknya di hati itu gimana tuh? Mana tahu kan yang nonton-nonton nanti ini tertarik dia tinggal klik. Nah, nyangkut di hati ya kan. Jadi barang tuh ya kan. Makan-makan kita kebab gratis. Kayaknya kalau kalau misalnya makan-makan untuk pernikahan nggak kebab lah Pak, Oh enggak ya? enggak. Salah deh jadinya. Apa makanannya kira-kira? Kira-kira daging Tadi rendang, kayak gitu rendang. sih. Ya. Jadi tadi gimana tuh supaya ngeklik di hati Ibu? Gimana tuh ya kan? Gimana ya, yang supaya ngeklik saya gitu Iya ya? benar. Nggak tahu Pak, Aduh, kayak mati rasa gitu aduh, sebenarnya. mati rasa. Kenapa kok cerita mati rasa? Ada mungkin masa kelam Ibu yang mungkin Ibu takutkan makanya Ibu bilang mati Iya, rasa. ada Boleh sempat dong Bu, kita trauma. curhat-curhat sedikit. Kenapa? Hal apa yang membuat Ibu itu trauma gitu? Ada sedikit, cerita di masa lalu lah, pasti yang Apa tuh Bu? bikin Kira-kira trauma. Bu, kita kan ya ngobrol santai aja Bu ya kan. Ya namanya juga ngosan kan gitu ya kan. Nah, Habis apa itu hal ngos-ngosan ya, Pak? artinya kan mengenai masa kelam yang nggak enak itu kan boleh dong. Hal apa sih membuat Ibu itu menjadi trauma dengan yang namanya seorang pria makanya sampai saat ini masih bertahan di zona kesendiriannya gitu. Hal Mmm, apa yang bikin Ibu itu trauma gitu? hal yang seperti ini loh, Pak, kalau di masa dulu gitu kan, saya Mhm, tuh kayak ngerasa langkah saya tuh terbatasi, saya tuh nggak bisa, berkreasi, saya nggak mhm, bisa mengembangkan bakat saya gitu. Kayaknya iya, ibaratnya saya tuh ada di, suatu suatu ruang yang terbatas gitu. Jadi saya tuh gerak-geriknya tuh terbatas gitu. Sementara kalau yang sekarang saya rasakan itu saya lebih, bebas gitu kan, lebih leluasa untuk, mhm, melakukan apapun gitu yang dalam artinya itu hal yang positif pasti ya, Pak, benar ya. benar benar. Jadi saya kayak ngerasa takutnya nanti kalau misalnya, menikah ataupun apa namanya, ataupun menjalin hubungan gitu kan ke salah satu dari laki-laki gitu kan, saya tuh kayak ngerasa takutnya tuh dibatasi gitu. Saya orangnya tuh nggak bisa gitu dibatasi, Berarti Ibu orangnya nggak bisa dikekang nggak artinya? bisa dikekang. Oh, ya ya. Artinya Ibu hanya ingin berkreasi sesuai dengan apa yang Ibu miliki Iya. dan seorang suami nanti akhirnya mendukung apa Iya, yang Ibu heeh, bener, selagi kreasi itu yang bersifat positif. positif. Itu Karena kan maksudnya ya? iya, kita kan kalau menurut saya ya kan Pak, kalau misalnya kita itu punya pasangan Mhm, seharusnya saling dukung-mendukung gitu, mendukung. saling support-mensupport gitu kan. Jadi dianya nanti berhasil, kita juga berhasil Oh gitu Bu gitu, ya. heeh. Nah jadi itulah cerita masa kelam karena mungkin saat ini Ibu masih bertahan Iya, dengan zona nyaman mhm, Ibu, yaitu dengan kesendiriannya iya ya. gitu Pak. Nah, oke lah Bu, itu nggak usah kita bahas-bahas dalam kali ya kan, nanti apa kali ya kan, biar nggak Iya, biar nggak apa apa kali ya kan. iya, nanti apa pula ya kan, nggak enak ya kan. Nah, kemudian Bu, karir Ibu sebagai guru nih yang saya tahu nih, tadi kan Mhm, kita udah bincang-bincang sedikit nih, Ibu katanya, udah menjalani namanya proses PPG Bu ya, atau sertifikasi mungkin Bu ya? iya Pak. Nah, ketika itu gimana sih tahapannya kok bisa menjadi atau bisa bisa, lulus gitu? Bukan lulus ya artinya ya, udah menjalani namanya ujian ya Bu ya? Udah ujian terakhir UP namanya, UP mhm. ya? Heeh, itu gimana tuh Bu? Apa sih triknya mungkin kok bisa dapet gitu? Triknya sebenarnya apa ya, percaya diri aja sih sebenarnya. Percaya Kalau diri ya? kalau masalah tips dan trik yang khususnya gitu sebenarnya nggak ada, Pak. Karena kemarin Mhm, itu kan, kalau ceritanya itu kemarin saya ada udah sampai, nyoba 4 kali. mhm, 4 kali baru yang keempat itu baru lulus, lulus. PPG apa lulus pretest masihan. Pretesnya ya? Heeh, yang ketiga kalinya itu kan kemarin saya, dari SMK swasta Mhm, dan di situ saya itu nyoba nggak sesuai sama jurusan waktu saya kuliah. mhm Nah, mhm. saya tuh nyoba di jurusan yang saya tuh ngajar gitu. Jadi, saya kan takutnya itu kan bayang-bayangannya itu kan kemarin kalau kita nanti lulus tapi nggak sesuai sama kita ngajar itu, nggak akan bisa keluar sertifikasi katanya gitu kan. Akhirnya saya kan memilih, ya udah sesuai sama apa yang saya ajarkan aja gitu kan. Ternyata nggak sesuai sama, apa namanya, ijazah saya gitu. Itulah yang membuat, salah satunya itu nggak lulus pretest. Dan yang Oh, keempat kemarin, yang keempat saya nyoba kan,
dapat undangan panggilan pretest dari SMK Negeri 1 Sirapit. Mhm. Nah, itu saya sesuaikan sama, ijazah saya gitu, ijazah kuliah. Oh, dengan sarjana Ibu ya. Mhm. Nah, jadi, kira-kira sampai saat ini, udah selesai berarti Bu ya proses Udah ujian selesai pretesnya? tinggal pengumuman, Oh, Kak. tinggal nunggu pengumuman berarti? Nah, Tinggal jadi selama pengumuman. Ibu menjalaninya itu berapa lama itu Bu? Kemarin mulai perkuliahan itu, bulan 4, bulan April April, ya, April sampai kemarin terakhir ujian ujian pengetahuannya itu tanggal 5 September tahun ini 2021? tahun ini. Padahal saya itu sebenarnya ikut ujian pretesnya itu tahun 2019 loh, Pak, Waduh, lama ya prosesnya 2019. ya. Iya, jadi nunggu kan pengumumannya itu 2 tahun ya, Pak. Aduh. Sempat udah lupa gitu kalau pernah ujian itu Iya, gitu. benar benar benar. Nah, intinya kan udah Ibu jalani ya. Mhm. Walaupun itu ujiannya daring Bu ya? Ujian daring, kuliah Oh, daring. kuliah daring. Karena pandemi. Pandemi ya, nggak apa-apa lah, yang penting udah selesai, ujian pretesnya, tinggal nunggu hasil pengumumannya. Iya. Kira-kira hasil pengumumannya harapan Ibu apa nih? Harapan saya pasti dilulus karena semuanya. Lulus apa lolos Bu? Lulus, Pak. Oh gitu, lulus ya, bukan lolos ya? Lulus. Heeh. Nah, nanti kira-kira setelah Ibu dinyatakan lulus menjadi seorang guru profesional, kan gitu ya, Profesional ya. sombong banget lu. Enggak lah ya. Nah, setelah dinyatakan lulus menjadi seorang guru nih, harapan Ibu ke depannya apa nih? Ya harapan saya pasti, saya tuh harus bisa meningkatkan kinerja saya, harus Mhm, bisa meningkatkan profesionalisme saya sebagai seorang pendidik, ya mhm, kan, bukan hanya untuk, mentransfer ilmu kalau sekarang ya. Kita iya, guru kan perannya juga bukan hanya sekedar memberikan ilmu, karena kalau ilmu sebenarnya dari mana aja pun bisa didapat. Apalagi sekarang zamannya itu zaman canggih, zaman benar benar. teknologi, dan kita juga, dituntut untuk, mengarahkan siswa-siswa itu, untuk menggunakan teknologi, gitu. Jadi kita harus bisa memberikan contoh-contoh yang, positif bagi mereka. Kayak saya ambil misalnya saya ada usaha di rumah jualan kecil-kecilan, itu sebenarnya, pesan pentingnya bagi mereka itu, ayo jangan malu untuk, berusaha gitu, Berwirausaha. jangan malu untuk berwirausaha Iya, karena, orang yang berwirausaha itu bukan orang yang, apa loh, bukan orang yang kesusahan loh gitu, tapi banyak orang-orang kaya itu, ya dia itu berusaha, semakin kaya lagi gitu loh. Jadi jangan jangan bangga kita tuh kerja sama orang dengan gaji sekian gitu. Kalau bisa kita yang buka usaha untuk memperkerjakan orang widih gitu, itu sih super pesannya. banget nih ya kan menjadi Jadi seorang. secara nggak langsung mereka tuh bisa melihat gitu kan, bisa Mhm, melihat, "Oh ini loh, saya ngasih contoh asli loh," gitu. benar benar benar. Nah, itulah dia sosok seorang Ibu Sri Kumaryasih nih, sangat gigih nih dengan kondisi saat ini ya kan, di balik dia seorang guru, dia juga membuka sebuah usaha kecil-kecilan, namanya katanya kecil-kecilan, kita nggak tahu kecil apa besarnya ini ya kan. Datang aja ke rumah, Pak. Oh ya? Iya. Ada nama usahanya itu? Ada namanya Warung Bu KS, Oh, warung alamatnya BKS? itu di Jalan Tanjung Langkat, Mhm. samping Jambur Tanah Resita yang paling Oh, besar tuh. iya. Nanti ada media sosialnya mungkin, Bu? Ada media sosialnya sih saya tapi masih pakai, akun Facebook pribadi ya. Oh gitu, Mhm. nanti kita tag di link deskripsi ya, Bu. Boleh. Nah, jadi, perbincangan kita dengan Bu KS ini memang sangat agak syahdu, agak agak gimana gitu ya kan, melihat masa-masa Bu KS saat ini ya kan, dia sedang berjuang untuk, apa namanya, usahanya, kemudian profesinya, dia katanya tadi udah selesai ujian, berarti udah agak nyaman sikit lah, Udah Bu, agak ya. tenang sedikit. Nah, itu dia ya, untuk pembicaraan kita dengan Bu KS hari ini ya kan. Nah, Bu, tadi kita berbicara media sosial nih, boleh dong Ibu, kasih tahu media sosial Ibu? Boleh. Instagram mungkin? Instagram Sri Kumaryasih kan, sama juga Facebook juga Sri Oh, Kumaryasih. Sri Nggak ada Kumaryasih, niko-niko, nggak ada Sri Kumaryasih. niko-niko, gitu. Nah, jadi intinya harapan kita ke depannya, kita semuanya makin sukses, kan Amin. gitu kan. Di balik kita sebagai profesi sebagai seorang guru, kita harus memiliki jiwa yang wirausahawan. Benar benar. Bener ya, Bu, ya, seperti itu ya. Nah, jadi itulah teman-teman, kita bincang-bincang santainya, nggak terburu-buru kita kok, nggak ngejar gaji kita walaupun tanggal tua ya kan. Nah, jadi Iya buat benar. teman-teman, terima kasih udah nyaksiin, ngobrol santai kita hari ini, karena Bu KS ini termasuk orang yang sangat repot. Tadi kita tahu, di balik dia seorang guru, dia juga punya tugas tambahan, bendahara barang katanya. Pengurus barang, Bu, ya, Pengurus barang. pengurus barang. Nah, selain pengurus barang, dia juga, punya usaha katanya. Ini sangat repot, makanya sulit banget undang dia kemarin ini. Iya. Alasannya ada aja gitu kan. Nah, jadi itulah dia, Bu. Terima kasih buat waktu dan kedatangannya hari ini, Bu. Terima Semoga kasih Ibu makin kembali, sukses Pak. ke depannya. Semoga PPG-nya lulus. Amin ya rabbal Dan alamin. menjadi seorang wanita karir dan cepat dapat jodohnya tadi ya kan. Amin ya Allah. Sesuai kriteria yang diinginkan. Yang klik gitu ya. Yang klik ya kan gitu ya kan.
Nah, jadi terima kasih Bu KS sudah Bu Sri ya tuh ya. Bu KS kalau di sekolah, Oh, di sekolah Bu lebih KS. terkenalnya tuh Bu Bu KS. KS. Nah, terima kasih udah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih Bu KS, tolong disuruh dong teman-teman diapain videonya ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk siswa-siswa Ibu semuanya pokoknya ya kan, kita jangan lupa untuk subscribe and share and like channel YouTube dari Bapak ganteng kita, Joshua Agusta. Oke? Terima kasih Bu. Oke. Kuping saya naik sebelah ini Bu. Nanti saya naikkan lagi satunya lagi. Nah, itu dia teman-teman, terima kasih buat tontonannya hari ini. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye teman-teman. Bye.